Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah ya rupung Allah Ta'ala masa roma kamasi riatanna, masa roma carinna riatanna, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hambanya itu bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Nah, makanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkanlah Al-Quran supaya menjadi pedoman dalam kehidupan tak. Maka dia mempigo ia mujama bare selamat ki bahagia ki. Diutuslah Nabi Muhammad SAW menjadi seorang rasul supaya menjadi suri tauladan dalam kehidupan tak. Apa tujuannya semua itu? Salah satu tujuan utamanya bari wadingi menjadi atanna pengalatala matappan atau salama dinu salama ki akhirat. Hadirin yang kami muliakan, pada malam hari ini kita belajar tafsir. Saya berpikir bahwa salah satu surah yang perlu kita bahas sekarang ini adalah surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur itu termasuk surah pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Apa penafsirannya? Sagalakum an taatillahi at-tafakhuru bikasratil amwali wal aulad. Aga betonero, artinya sagalakum an taatillahi at-tafakhur. Kita itu manusia, sagalakum at-tafakhur, bermegah-megah, berbangga-bangga dengan harta dan anak membuat kita sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak betulnya ayat ini sebenarnya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa jangan gara-gara anak, jangan gara-gara persoalan harta ya lupa Allah Ta'ala. Maksudnya bukan berarti kita dilarang kaya dalam Islam, tidak. Bukan juga kita dilarang banyak anak, tidak. Tapi malahan hadirin yang kami muliakan, sebaliknya, seandainya bisa ki kaya semuanya, so gimana ki? Bindingi wadingi meganata pamigimi mandanata. Tapi dengan catatan, jangan persoalan harta dan anak menyebabkan kita lalai taat kepada Allah. Aja gara-gara waramparang isapa, nah dia ini figo perintah pun Allah Ta'ala. Aja gara-gara waramparang nah sabar kita melanggar aturan agama. Nah hadirin yang kami muliakan, pas sabarannya surah naturunge asbabun nuzulnya itu
disebutkan hadirin yang kami muliakan dalam Tafsirul Munir ya, bahwa di kaum Ansar itu ada namanya Bani Harisah, ada juga namanya Bani Haris. Pada reke makana ogi, nama angkasa dan lain sebagainya tuh. Kedua suku ini saling membanggakan diri dan membanggakan keluarganya. Maka lero ya neneku mega sogi, mega jago, mega maca, arung dan lain sebagainya. Semuanya saling membanggakan sampai-sampai mereka itu pada loki buruk maka dia neneku ya aja golada biasa, iye sogilada biasa, iye macalada, itu saling membanggakan. Maka turunlah surah ini untuk mengingatkan mereka, tidak usah anda bangga. Hati-hati hadirin yang kami muliakan. Sekali lagi, Al-Hakumut Takasur ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hati-hati jangan sampai gara-gara persoalan harta, persoalan keturunan yang menyebabkan kita lupa taat kepada Allah. Denat yang gamata sogiki. Bahkan para sahabat dulu itu kan banyak yang kaya. Ada namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pedagang. Seandainya mungkin hartanya mau dihitung sekarang triliunan hartanya, mungkin termasuk orang terkaya dunia seandainya kita mau sekarang termasuk Talha bin Ubaidillah, semuanya orang kaya, termasuk Utsman bin Affan, termasuk itu orang kaya semuanya, termasuk Az-Zubair bin Awam, semuanya orang kaya. Dan perlu kita ingat hadirin yang kami muliakan, angka 10 sahabat Nabi itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. 4 dari yang 10 itu ini tadi orang kaya ini. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, kemudian Az-Zubair bin Awam, semuanya orang kaya, tapi toh dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, hadirin yang kami muliakan, dekna teki agama tasogi, malahan ya kawat dengan sogi puima pukate sogi ki puima pukate. Toh ustaz juga perlu kaya itu. Banyak kesalahan di antara masyarakat biro. Ya mina puji makanya anak sang ustaznya ko masapeda ontel milo macarama. Dia soroti ko manguto alpar ustaznya. Nateni manguto kanja, nateni malipa asoli. Kenapa memang kalau dia manguto alpar atau CRP dan lain sebagainya, yang menjadi masalah itu kalau hasil korupsi. Yang menjadi masalah itu kalau harta yang kita kumpulkan itu karena menzalimi orang. Tapi selama hasilnya hasil yang baik, justru itu bisa mengantarkan kita masuk surga. Magi bupa wakana perlu kisogi di umat salangnya, karena hampir seluruh ibadah kita lakukan itu butuh semua uang. Itu ada yang mengkritik itu bahwa saleh itu nas maka tidak semua apa-apa butuh uang. Tapi kalau digaga uang kan malah saulu gitu. Itu kare. Melo kimen re Makkah, tali kan duit perluang. Tuh kita wadi mau komen re Makkah masihnya aji purala dan lain sebagainya. Wajah minta 300 juta. Ya tak 40 juta, 40 ko tahu apa komen re. Pace demo aja. Melo kima pasu sakka, itu juga butuh uang. Kita mau sholat juga butuh pakaian yang bagus. Khususina takum inda kulli masjid. Pakai tamakanja kumi kulo masjid. Miki mas sumpajar, miki mas puasa. Cocok nile tu mana tapi buka puasa ki. Makanan bergizi tandre. Nah, coba jadi makanya sini tuh lebih masjid ini dibangun megah ini karena uang. Jadi sekali lagi jangan salah paham dengan surah ini. Surah ini cuma mengingatkan orang yang kaya
yang berbangga-bangga na capa amanat tawe dia na hargai tawe karena kesombongannya, karena kekayaannya. Jadi makanya harta itu ya kona leki dalle fong Allah Ta'ala melo isukuru gitu paberina fong Allah Ta'ala. Nah, bagaimana caranya mensyukuri papinyaman fong Allah Ta'ala? Yang pertama, kita mensyukuri dengan hati. Bagaimana caranya mensyukuri dengan hati? Kita merasa puas dan mengakui bahwa harta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mereka agak sogi ki yang penting macam ki syukuruki paberena puangi. Syukuruki dalam hati artinya apa yang Anda miliki sekarang, rumah yang bagus, mobil yang bagus, fasilitas yang bagus, kita harus mengakui bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mina caca Allah Ta'ala kusogi ki kepada ki Qarun. Qarun itu orang kaya raya ya, saking banyaknya hartanya Qarun itu ya kau nggak tahu runtuh agak sana ulawat talemma ukutannya namu kopinrang maka nanti harta karun. Padahal Qarun itu tidak tinggal di sini kurme, kemungkinan di negara Arab sana nih, tapi kalau ada tanah runtuh te ulawat talemma maka teh harta karun saking banyaknya. Makanya Qarun itu pernah ditanya, kenro kumala waramparan namiga waramparanmu, maka le Qarun macaka ia macam adangkang ia macam kalular kau sehingga saya kaya iparingarangi maka le Qarun ia tu dalle dui mumega pungala taala maleko aga nasang di saga hubungan nasi pungala taala ye namun dia pungala taala baca betul kaya ya, itulah penyebabnya ditenggelamkan. Jadi artinya sekali lagi al-hakumut takasur ini, orang yang dimaksud dengan sini adalah orang-orang yang berbangga-bangga dengan hartanya, lupa nalupi pengalatala nasabak sogi, nalupi pengalatala nasabak mega waramparanna. Jadi dia mereka agak sogi ki yang penting syukur ki. Nah, syukur dengan hati. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan. Karena ki alhamdulillah sini na papuji papunawa sini na papuji na punemana pong Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menginginkan itu kita kasih harta. Nah, kemudian selanjutnya cara mensyukuri harta itu dengan perbuatan nyata. Dia na cuma kadabamnya alhamdulillah tapi tidak ada perbuatannya. Mana yang dimaksud dengan perbuatan nyata? Iya komega duita pasu sekana. Kapan Anda tidak mengeluarkan zakatnya kalau sudah cukup nisabnya, sudah sampai haulnya? Istari kaki matu. Kenapa? Itulah yang membuat kita lalai. Itulah sagalakum antaatillahi at-tafahur bi kasratil amwali wal aulad. Yang mana mensyukuri harta dengan perbuatan nyata, ipasui sekana, kemudian tumas sumbatona, tumas sidakatona. Kemudian kalau ada orang yang butuh, kita bantu mereka. Selanjutnya kita menggunakan harta untuk kebaikan. Inilah caranya sini to malabi kumanan ke hadir napa turungi pung Allah Ta'ala surahe supaya dengan menjadi nasihat buat kita semuanya bahwa harta dan keturunan jangan dibanggakan tapi harus kita syukuri supaya wedding menjadi alat supaya kita bahagia dunia, bahagia ki akhirat. Salama ki lino, salama ki akhirat. Anata, maca anata, mega anata dan lain sebagainya silakan, tak jadi masalah. Dia nama mereka kami anata itu yang penting ada leki. Yang penting kita hadirin yang kami muliakan mega anata. Selain daripada adil patujui anata. Ya paling kau mangulan tahun ya nata, kau belok pangulan tahun satu yang saya ingatkan. Ingat itu ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang tua takut itu kalau seandainya sang orang tua meninggal nanti meninggalkan anak yang lemah imannya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah ilmunya, roh ya kita urar. Tapi ku macam ki patuju anak ta.
Yalinnya sama kanja ko jajiwi layake kani ipasikola ni pak guru na mengaji suruh ni masumpajan dan lain sebagainya, justru nalalabai. Sering saya sudah sampaikan bahwa anak itu kan banyak sekali manfaatnya, bukan hanya di dunia manfaatnya itu anak mati kini lolongki masam paja sunnah ma posa sunnah mengaji mungkin ratna wajarki menri umrah, kita semuanya mendapatkan pahala. Jadi yang dimaksud ini berbangga-bangga dan lalai taat ini artinya kita tidak mengarahkan harta kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi aja tak masalah paham nggak? Ayat ini bukan melarang kita kaya. Justru saya ingin katakan kepada kita semuanya, ya kuat dengan iso gimana ki, dengan catatan kumpulkan harta dari jalan yang baik. Ya mana sahabat nanang Nabi tepadang kamana ngi, pabalu mana pada itu, tapi digaga nak kurangi literena, digaga nak kurangi timbangan na, digaga boleh bonya anak balu, nak kada balik kanja, digaga tu nak kalah siang. Nah, seperti ini. Malahan mereka kaya, tapi juga dermawan dia nama sekki. Sehingga mungkin salah satu penyebabnya mereka dijamin masuk surga gara-gara kekayaannya. Nah, hadirin yang kami muliakan, jadi banyak hal memang perlu kita ingat. Nah, jadi napesi di ayat wal hakum takasur kita bahas ini, dan memang Bu Padi, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang lalu saya sudah sebutkan bahwa yatbaul mayyita salasatun. Ya komati tasidi tahu talur rupa megaga mantara kilo kiburu ini ahluhu keluarganya, wa maluhu hartanya, wa amaluhu amalana. Kalau sudah dikubur orang purani lemah, fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Lisu dua monroi sidi. Lisu dua monroi sidi. Agar lisu yarji'u ahluhu wa maluhu. Kembali hartanya dan kembali keluarganya, dia nasi bawangi. Tapi harta dan keluarga itu bisa menyelamatkan orang dalam kuburan kalau kita tidak berbangga-bangga dengan harta. Silakan mega nakta, yang penting baca kipat 7 melahang kehadisan Nabi Tamakada Rasulullah nanti sallallahu alaihi wasallam itu bangga dengan banyak umatnya, makanya nasuruh ki pamegewi anakta. Itu Anas bin Malik itu pernah kita pelajari, ternyata 120 anak-anak. Ini kepeganaan 120 anak-anak. Masa saat dikumakur 120 anak-anak. Tapi makan jana nanti apa kepala kurang ini yang di pas sabu-sabu yang di pas subisan kemana. Silakan hadirin yang kami muliakan, boleh banyak anak, yang penting anda tulip 7 anak tamalahan. Makanya aku megai apa kami loloki dan lain sebagainya. Cuma perlu kita pikir makoko dia Pak Ai. Dia nawita apa memang ada istilah itu bahwa banyak anak banyak rezeki itu, tapi makoko kita sama nawita banyak anak banyak apa kiri-kiri. Bahaya. Bahaya sekarang karena dulu kan pengaruh lingkungan tidak terlalu luas, sekarang ini pengaruh lingkungan luar biasa sekali. Ya koko kimonre paling komie riulo tapi sekarang ini pengaruh lingkungan luar biasa sekali. Hadirin yang kami muliakan, jadi sagalakum an taatillahi at-tafahur bi kasratil amwali wal aulad, itu bermegah-megah, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak membuat kita sibuk, itu taat kepada Allah. Jadi ya ku mak balu ki itu supaya ya ku bangi tahu
sumpah ki la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kemudian hadirin yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang dunia, harta la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. Nanti di akhirat itu kita tidak tinggalkan tempat pada tolona antri tawe dina salai on rotta iro tempat antrianta sebelum kita ditanya empat sesuatu. Ini yang pertama, itanaiki an umrihi fima afna, umuruta, umur anda ini sudah 50, 60, kau gunakan umurmu itu untuk apa? Anda berbangga-bangga dengan anak, dengan harta atau apa? Nah, itu tanaiki. Kemudian yang kedua, wa an shababihi fima abla. Anak muda, umur muda tak Anda gunakan untuk apa? Anda mabuk-mabukan? Anda apa? Dan lain sebagainya. Nah, makanya hati-hati ki. Anak tanah apa tujuh kutuma to anak. Apa itanaiki matu tentang pertanggungjawaban tentang anak. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan itu wa an ilmihi maza amila bihi. Kita akan ditanya tentang ilmu ta. Itanaiki makanan matandri ku gelarmu. LC ko, MA ko, profesor ko, doktor ko, aga mo goreng itu pa disangamu. Dito kamu pa bangobang mo mitaw pa ay mako ko maki ka to matandri sekolana. To di mi ka sekolana pa bangobang. Itu kita ditanya nanti tentang ilmu tak jadi pede matandre gelar nate itu pede matandre bantu pertanggungjawaban sore mondri engka tobo migala ada profesorna pada Ustaz Abdul Somad lu profesorna itu 3 kali profesor itu tanai matur telu profesor minggu agak mujama LC itu ni MA itu ni dan lain sebagainya doktor to ni ai agak mogor padi sangamu sarjana ekonomi dan lain sebagainya. Anda apa? Anda amalkan atau tidak? Kalau Anda tidak amalkan, maka Anda menjadi persoalan besar nanti di akhirat. Ada hadirin yang kami muliakan, dulu sewaktu saya sekolah di Kabalangang itu, ada yang selalu masih sempat saya ingat itu. Ada guru saya khutbah Jumat, sangat berkesan sampai sekarang. Apa kata beliau? Yaitu nasa sarjana ekonomi tidak mutlak bahwa harus jadi pedagang. Arsitektur tidak mutlak bahwa harus jadi kuli bangunan. Tapi ini nasang anak pesantren ini, ma guru ya kurangi, ma guru hak desa maka Anda harus mengamalkan itu ilmumu. Dia na cocok ya guru bawa mi, lengi pau lengi jama. Itu sampai sekarang upah saya ingat pesan beliau itu. Itu pesannya. Jadi ayat guru ibu pak agama na pong Allah Ta'ala makokoi di ayatnya pong Allah Ta'ala ya guru saya dilihat ini orang ini sampai saya tidak tahu sampai kapan kita selama ada YouTube mungkin selalu saya dilihat orang walaupun sudah meninggal. Makanya saya berpesan kepada kita semuanya, ya komelo ki salama, silahkan jadi kaya, silahkan banyak anak, tapi jangan sampai harta kekayaan yang membuat kita lalai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan harta sebagai alat yang menyelamatkan kita ke kuburan, menyelamatkan kita mata surga pamasina pun Allah Ta'ala. Itu jadi ilmu ya. Kemudian selanjutnya yang dipertanyakan nanti, wa amalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Itanaiki matu pole kege waram paratta namega duita, pole kege nutta namega otota, pole kege duita namega galutta, pole kege bolata nama kanja bolata. Semuanya kan dipertanyakan. Setelah ditanyakan dari mana asalnya, ditanyakan lagi min aina anfaqahu, Anda beli apa? Aga mogorong namega duimu. Jadi yami tubuh pana salama tahu nanti kita selamat kalau harta itu banyak. Ko mapacing ya polenganna, mapacitoi aga sana asuranna.
Mapacing polianna bersih asalnya, tapi kita keluarkan di jalan yang salah juga akan mendapatkan tantangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mudah-mudahan menjadi nasihat buat saya, nasihat juga buat kita semuanya. Jadi 4 ini. Kemudian selanjutnya, hatta zurtumul maqabirah. Yang kedua, wastamarra istighalukum bizalika ila ansirtum ilal maqabiri wa dufintum fiha. Apa artinya wastamarra? Kita terus menerus sibuk, lalai dengan harta, bizalika ila ansirtum ilal maqabir, sampai kita menuju ke kuburan, wa dufintum fiha, dan dikubur di dalamnya. Batuan na iya manina pa aja marip patawe sibuk toy mati manina pakilem. Ini peringatan buat kita semuanya. Di dalam ayat ini pula lah, di sini disebutkan bahwa at-tahziru min jam'il mali wa taksiri ma'adami syukrihi wa tarki ta'atillahi wa rasulihi min ajlihi. Ayat yang kedua ini isbatu azabil qabri, itu menetapkan bahwa engkau ya sepacal laki buru, engkau tu pacal laki buru bupa, ada siksa kubur, itu ada siksa kubur. Karena itu ya komelok isalam ala laki buru harta tak dengan anak tak, itu tadi saya kasih tahu ki. Dene pasilemma ki waramparata, de itu pasilemma ki anak tak komate ki. Tapi anak dan harta itu bisa menyelamatkan kita di kuburan. Bagaimana caranya? Tepat 7 anak tak di SMA, di SMP, SMK, kuliah di perkuliahan umum, tidak jadi masalah. Tapi dengan catatan anak tak wa'mur ahlaka bis sholati, suruh anak tak masuk pajan, suruh anak tak pigoi perintah nafung Allah Ta'ala, nasabayo ko makanja anak tak, insyaallah anak tak bisa membantu kita. Saya sering mendengarkan dulu ceramah bahwa ada orang tua itu ya kuirite sipana bisa narake rotomatoy ropa majasi pai, tapi ternyata sang orang tua ini menyawana leki buru dene calla pada kopak kita mata, seharusnya dia disiksa dalam kuburan. Kenapa tidak jadi disiksa? Karena ternyata ada anaknya selalu mendoakan beliau, Allahumma ghafir lahu warhamhu wadkhilhu jannatan. Ya Allah, Adam poin kasih dosana ambuku, ama siwi ambuku tapatami suruga. Barakana pa dilolon anak-anak. Ya masiwi ambu dari Adam poin dosana patama matu suruga. Nah, dengan catatan apa engkau tu dosa di Adam poin Allah Ta'ala. Dosa musyrik itu, tapi nama musyrik itu sampai kita anak mati diampuni juga. Itu juga kalau kita tidak sampai bertobat baru mati ya di pajinna ini. Pajinna iki. Itu dia. Kemudian selanjutnya itu tadi bahwa kalla saufa ta'lamun. Aga beteneru maha kaza yang bagi ayyul hiyakum at-takasur bil amwali saufa tatabayyanuna anna ad-daral akhirata khairul lakum. Maha kaza artinya bukanlah semestinya seperti itu. Aga betul bukan seperti itu. Betuana deje nak waro, betuana aja na gara-gara waramparang si bawa harta apa nama harta dengan anak itu, kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saupa nanti akan nampak anna daral akhirah, sesungguhnya akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Jadi matu bupa pasti nabi taiki pung Allah Ta'ala, makanya lebih makanja itu akhirat daripada lino. Jadi hadirin yang kami muliakan, kita juga dibatasi oleh waktu. Jadi ada pelajaran yang kita ingin ambil di sini.
Nanti pada pertemuan yang akan datang lagi kita akan lanjutkan. Yang pertama, hidayatul ayat, sebagaimana tafsirnya Isarut Tafsir oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Apa kata beliau? At-tahziru min jam'il mali wa taksirihi ma'a adami syukrihi wa tarki ta'atillahi wa rasulihi min ajlihi. Tahziru, peringatan bagi orang-orang yang mengumpulkan harta yang tidak mensyukuri hartanya, dan meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya min ajlihi, gara-gara harta. Jadi intinya Pak Bu, silahkan menjadi kaya ya, kuat di ngajak agama perri so gimana ki ustaz so gitu, puima pukate so gitu, so gimana ki. Tapi dengan catatan, jangan gara-gara harta kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti yang lalai, agak ganatengi pun Allah ta'ala tabaluki, agak ganatengi pemerintah tabaluki, agak solangi tabaluki, itu yang dimaksud dengan lalai. Agak haram tabaluki, masalah kido ni kumak baluki, itu yang membuat kita lalai. Dia nata jampangi wi anata, idi lo mas sempajang ngoko yang kemana dengan nata dia nas sempajang imun, itu termasuk lalai. Itu namanya termasuk lalai. Idi na lo mas sempajang, ibu lo mas sempajang, dia nas sempajang lakaina. Ini menjadi masalah. Idi bapak lo mas sempajang, dia jampangi wi tadi nas sempajang. Ya apa ku halang dia nomor digaga. Anata hadirin yang kami muliakan, ku ampusakum wa ahlikum nara, jagai walita, jagai itu keluarga ta. Ya coba makan abami pong Allah ta'ala, ku ampusakum, jagai alimu, menyamak isa, insyaallah itu taman surga Pak. Tapi ternyata kayak kada wahlikum, jagai itu keluargamu. Jadi ku jagai ini alita, dan jagai keluarga, iman jadi masalah matui. Ittaqullah mastata'tum. Tapi gue perintah pong Allah ta'ala sesuai dengan kemampuan tadi. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang ingin diambil dalam ayat ini adalah isbatu azabil qabri. Yang ketubuh patalai pacal laki buru. Ada namanya siksa kubur. Ini terkhusus ini tadi ini masalah ayat tentang lalai mengingat Allah, harta dengan harta, kemudian anak itu menyebabkan kita bisa tersiksa dalam kuburan. Termasuk juga dalam surah ini takriru aqidatil ba'si wa hatmiyatul jazaa'i ba'dal hisabi. Termasuk di dalam surah ini itu ayat tadi ini ketetapan ada namanya hari berbangkit. Betul kupura ki mati, ipatu ki matu kalau datang hari kiamat. Setelah itu kita tadi ditanya, setelah ditanya dan lain sebagainya, disitulah kita mendapatkan balasannya. Itu makan jaki, alhamdulillah salama ki. Ya kumajaki, sabar ki kuda dampang pong Allah Ta'ala. Yang ketiga, hatmiyatu su'alil abdi an-naimi allati an'ama Allahu alaihi biha fid dunya. Belum sebenarnya ayatnya ini. Yang jelasnya nanti kita akan ditanya juga tentang nikmat yang telah kita terima di dunia ini. Matata paling kali ngata dicilita semua yang nikmat yang telah kita yang telah kita terima, itu kita akan ditanya. Karena itu hadirin yang kami muliakan, mencari waktu, mungkin ada yang mau bertanya, ya silakan. Baru 2 ayat ini yang kita bahas silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Adapun yang perlu saya tanyakan yaitu surat untuk mengingatkan kita ini Al-Hakum Takasur kepada diri kita sendiri, merupakan satu peringatan Allah kepada kita. Karena selaku kita manusia ini merupakan salah satu beban tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri, kepada harta, kepada keluarga. Ini yang menjadi beban bagi kita untuk bisa kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Tentunya ada hal-hal yang
amalan-amalan bagaimana supaya ingatan kita ini itu terkalu pada Allah Ta'ala. Bagaimana untuk demikian yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, salah satu kiat supaya wadiki salama itu dalam membina diri kita sendiri dan keluarga, begitu pula harta. Saya sudah sering sampaikan itu bahwa ketakwaan itu bisa membuat kita sukses dalam mencari harta. Takwa bisa membuat kita sukses dalam membina rumah tangga yang baik, terutama membimbing anak-anak. Nah, itu tadi ayatnya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa falyattaqullaha. Artinya ini, kita sebagai orang tua selalu berpikir Pak Haji, pekku carana aja nama lemah anak tetapana aja nama lemah ekonominya toh aja nama lemah padisanganna sulit ini terrealisasi. Mawatangnya gege Pak terjadi ya. Tapi falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Tapi komi tauki ripong Allah Ta'ala, maka kiatnya takwa inilah yang bisa menuntun kita nasabari insyaallah selama kita aja harta itulah amalan yang paling penting kita amalkan. Pokoknya tapi gue perintahnya pengelola tapi gue panun lah kena tinggi, insyaallah kita akan mendapatkan harta yang berberkah. Allah akan menuntun kita supaya bisa menjadi bersyukur. Allah akan menuntun kita sehingga anak-anak Allah tuju. Di dalam surah At-Talaq juga Pak Haji ya, dalam surah At-Talaq itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala fa huwa hasbuh. Nah, apa sebabnya ayat ini diletakkan dalam surah At-Talaq? Padahal banyaknya surah dalam Al-Quran. Salah satu jawabannya para ahli tafsir mengatakan bahwa itu At-Talaq kan, tolak itu adalah bercerai ya. Itu menunjukkan bahwa ayat ini bisa menjadi solusi bagi keluarga yang bermasalah keuangannya, bermasalah anaknya, bermasalah istrinya, bermasalah suaminya. Kalau kita bertakwa Pak Haji, inilah yang bisa menuntun kita menjadi keluarga bahagia. Nah, itulah amalan Pak Haji. Kemudian amalan yang kedua, banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya natuluki Allah Ta'ala, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kode gaga perildo basara atau apalah nama basogi miki jadi toh doanya. Kemudian yang ketiga itu kita pakai guna akalat takut kita jama. Ini intinya. Itu intinya. Terpakai guna lalu akalat tak kung kamelo tajama. Atau tuga gaga malalaikan kita dari agama Allah kita lakukan. Ya kok gagal memakan jamu silakan lakukan. Nah, itulah saya kira Pak Haji amalan yang kita lakukan supaya kita bisa sukses bahagia hidup dunia akhirat. Iya Pak Haji, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi saya sempat dengar bahwa menuntut ilmu itu dengan berbagai kedisiplin ilmu mengakibatkan kita di kemudian hari akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini seakan-akan membatasi bahwa kita harus menuntut ilmu itu di kemudian hari pasti dimintai pertanggungjawabannya. Di sisi lain, bahwa manusia yang berilmu lebih tinggi derajatnya ketimbang yang tidak berilmu. Nah, barangkali ini bisa dikasih klarifikasi yang bagaimana sebenarnya. Karena ada mengatakan bahwa manusia yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya ketimbang yang tidak berilmu. Sedangkan di sisi lain tadi bahwa akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke. Seakan-akan batas itu yang pertama Ustaz. Yang kedua bahwa saya meyakini bahwa di hari kemudian ada siksa kubur. Tapi ada satu fenomena yang berlaku di Tator. Maaf, mayatnya dimandikan setiap tahun, tidak dikubur, dibersihkan, diganti baju. Bagaimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti di akhirat itu
ilmu yang itu ilmu yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan. Dalam artian Pak Haji ditanya ki dia makanya kumatan dapat disengat tetap diponis ki masuk neraka, tidak. Maksudnya dipertanyakan ini ilmu yang Anda miliki itu ada manfaatnya untuk diri Anda atau tidak. Itu maksudnya, bukan berarti kita dibatasi untuk tidak pintar, tidak. Maksudnya di sini ya kumacaki itu Pak disengat Anda gunakan untuk apa? Anda gunakan untuk khairun nasi ampaum linnas, bermanfaat kepada manusia, atau justru menjadi merusak orang lain. Nah, jadi antara itu tadi yang satu dengan satu itu tidak bertentangan ji. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan memang mengangkat derajatnya orang berilmu, tapi harus disertai dengan iman. Dalam artian ilmu yang kita miliki disertai dengan iman, maka anja icarata patuju pak disangata. Dia na tumace bangun-bangun mitawe. Dia na tumace kita manfaatkan orang. Dia na tumace na justru di maca pau ini dikira salah. Bu itu maksudnya. Itu maksudnya, bukan berarti kita dibatasi untuk menuntut ilmu, bukan. Justru itu tadi an ilmi itu bima amila, artinya pak disengaja orang ini supaya orang-orang pintar itu jangan berbuat seenaknya, supaya ningerang maka der paletalai pak disengang mawatang isapa mega tupa biayana dan lain sebagainya, tapi nanti pertanggungjawabannya luar biasa. Ya kok makan jaki carata mani pak disengat sesuai dengan peraturan agama dan lain sebagainya. Justru itulah Allah akan mengangkat derajat atau ya mikutu ipakai munasalah, itu yang menjadi masalah. Ya saya kira begitu Pak Haji. Nah, tidak bertentangan ji. Silakan tuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah jadi masalah. Yang penting tepakan jaki ya kok macaki. Nah, kemudian yang kedua, kena salah mak nenek namanya itu. Ditatur ya mak nenek namanya kena salah. Ditatur itu, ingat Pak Haji, kuburan itu alam gaib. Di kuburan itu alam gaib. Banyak hal-hal yang dalam kuburan itu kita tidak tahu. Maka dari calla tahu dan lain sebagainya, kita tidak tahu, memang alam gaib. Yang dinamakan alam gaib pun Allah Ta'ala misalnya di dalam Al-Quran apa namanya itu, orang kan hidup dalam kuburan itu. Nah, ada kitab yang ditulis oleh Ar-Ruh, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim namanya Ar-Ruh. Dia mengatakan bahwa orang mati itu hidup dalam kuburan, tapi kehidupannya itu kita tidak tahu. Nah, jadi wallahu alam Pak Haji, karena itu alam gaib, kita tidak tahu bagaimana siksanya. Karena ada yang bertanya, kalau orang disiksa apanya yang merasakan, nyawanya yang merasakan atau tubuhnya atau apanya? Wallahu alam, denerisan pada hakikatnya. Nah, yang jelasnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada surga, ada neraka. Nah, sebelum kita merasakan nikmat kuburan dan siksa kuburan itu, kita terlebih dahulu ditanya, ilmumu kau gunakan untuk apa? Itulah tadi. Hartamu kau gunakan untuk apa? Umurmu kau gunakan apa? Usia mudamu kau gunakan untuk apa? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Kau jule mana jawab ya? Itu kan ilmu pengetahuan, maka salamaki. Tapi kalau kita tidak tahu menjawab, ipajin naiki. Nah, inilah hadirin yang kami muliakan. Di tenaga kami makutana di. Ya silakan. Ngasih di. Nah, singkat saja Ustaz. Menurut enonya siksa-siksa kubur ini, ya, dikategorikan dosa-dosa apa saja, atau ada pembagiankah tentang siksa kubur? Maksudnya dosa-dosa kigai icalang itu kubur atau kelanjutannya nanti setelahnya itu. Oh ya, oke. Seluruh dosa yang dilakukan manusia bisa menyebabkan orang disiksa dalam kuburan. Tapi ada dua paling banyak orang disiksa dalam kuburan, gara-gara kencing dengan namimah provokator. Orang yang tidak cebok itu kalau sudah kencing matu icalal laki buru. Terutama itu orang yang provokator itu icalal mana laki buru. Ini Nabi langsung bilang,
Nabi langsung bilang, tapi karena kita sudah masuk waktu Isa Pak jadi, ia merubah pola kiro sinin na dosae wat di mana na sabarin na pajine ki pacala pong latala laki buru. Tapi terkhusus ini dua ini disebutkan Nabi dan sudah ada faktanya kata Rasulullah itu kencing dengan namimah. Kenapa? Karena persoalan ini persoalan sepele tidak dibayangkan orang, justru ini yang paling banyak menyebabkan kecelakaan orang. Gitu itu tuh kutumin dari pandang kami ketolip Pak Bami temi ko diri lalangnya iman rematu calar yang orang calar matu dia nak bisa dia rumah galai mah palagar ko manu tahu bahaya itu ya. Engkau Pak Cede Ustaz. Oh iya Pak Cede. Ya silakan. Yang terjadi pertanyaan saya, apakah yang masuk surga itu agama Islam atau ada yang agama lain yang masuk surga? Karena menurut pengetahuan adalah Islam itu agama yang benar. Iya. Jadi agama lainnya juga benar. Ya oke. Ada umat yang lain sebelum umat Islam masuk surga. Umatnya Nabi Musa, umat Nabi terdahulu. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, tidak ada lagi yang masuk surga. Dia nak kata masuk surga. Nah, bukan radikal ya, begitu memang peraturan agama mata. Karena dia negara setelah diutusnya Nabi Muhammad tidak ada lagi yang bisa masuk surga kecuali orang Islam. Nah, itu dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim dan lain sebagainya. Itu ayatnya di panjang sebenarnya jawabannya, tapi intinya pertama saya itu intinya. Ya, saya kira hadirin yang kami muliakan mali waladani subhanakallah bihamdik wa sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.